Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau bahas LUNS teman-teman ya, karena market membaik ya, agak membaik ya, agak ya, karena Bitcoin sudah nggak di 19.000 lagi ya, dia sekarang sudah di 20.300 dan semuanya langsung ikutan hijau dong, biasa seperti itulah ya, teman-teman pasti sudah tahu. Nah untuk di sini ya Ethereum melesat ya 7%, sekarang sudah di atas $1.500 per coin ya, ini sangat-sangat bagus. Apakah benar ya? Sorry, apakah benar nanti di November Desember ya, atau Desember atau di awal tahun 2023 market benar-benar akan menguat atau gimana teman-teman ya? Ini kita belum tahu soalnya isu-isu resesi ini sudah mulai menghilang juga gitu loh ya. Malah seperti yang saya bilang 2023 takutnya kebalik ya. Tapi sekali lagi tetap Dior ya. Bukan berarti saya ngomong gini kalian langsung beli dan lain-lain. Tidak seperti itu. Oke, dan signifikan juga ya, bukan signifikan ya, tapi ada pergerakan positif dari LUNS ya, kita lihat. Oke, sejak penurunan yang dari ATH-nya ya di 5923 teman-teman ya, dia mulai turun dulu, turun dan naik, dan kali ini teman-teman ada apa ya, pergerakan yang agak lumayan ya untuk per 24 jam ini teman-teman, kenaikannya 5% ya. Kenaikan di sini 5%, 5,24%. Ini karena ada sesuatu hal yang baik yang pernah dijanjikan yang pernah dijanjikan oleh Cosmos untuk di Desember nanti, dan sekarang itu sudah ready ya, dan kita pasti harus bahas itu teman-teman ya. Dan sekali lagi tetap do your own research teman-teman ya. Untuk saat ini harga LUNS di 00024822 ya. Langsung kita ke beritanya teman-teman ya. Jadi di sini diangkat dari The Crypto Basic teman-teman ya. Pengembang Cosmos yang terkenal ini dia mengungkapkan kode untuk membuka kembali ABC ya. Sorry, I bukan A. IBC di Terra Classic sudah siap. Nah, kita harus bahas ini biar teman-teman yang punya LUNS ya. Kenapa saya keseringan bahas LUNS, karena banyak yang beli LUNS dan masih banyak sekali yang request gimana LUNS ya. Jadi kita harus tahu ini teman-teman ya. Kita harus tahu karena janji dari orang dari Cosmos ya, dia akan membantu nanti opennya di Desember bulan ini, tahun ini teman-teman ya. Oke, kita langsung bahas ya. Setelah berbulan-bulan kerja keras, dalam tweet Selasa ya, pengembang Cosmos yang terkenal ini namanya Jacob Gadikian ya. Dia mengungkapkan bahwa kode untuk membuka kembali interblockchain ya di jaringan Terra Classic sudah siap, teman-teman ya. Interblockchainnya sudah siap. Nah, sedangkan di sini ya Terra Classic Chain ya selangkah lebih dekat ke interoperabilitas ya, Cosmos penuh. Yang ini yang dijanjikan di 2 bulan kemarin teman-teman, untuk di bulan Desember akan di open. Tapi ini dengan kerja keras sudah dekat ya. Tapi kita harus bahas dulu ini teman-teman. Jadi seperti beberapa bulan terakhir, kode yang dibutuhkan untuk membuka kembali IBC ya ada di sini ya, tulis Gadikan. Dia sudah post ya teman-teman ya. Dia sudah posting ini ya di Twitternya. Jadi ini bukan berita fake teman-teman. Nah, dari sini penting sekali ya, kita harus tahu dulu nih apa ini IBC teman-teman ya. Mengapa sih ini penting ya? Perlu disebutkan bahwa protokol IBC memungkinkan interaksi dan transfer nilai di seluruh rantai Cosmos independen ya. Jadi kira-kira mereka akan ada penggabungan satu protokol ya. Bukan penggabungan satu protokol, tapi satu protokol mereka bisa pakai bareng-bareng, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini dulu sudah aktif teman-teman ya. Ini dulu sudah aktif, tetapi waktu launch ini atau Luna dulunya ya, crash ya atau hancur, ini ditutup teman-teman ya, untuk menghindari kerugian yang bisa dibilang berantakan dan permanen dan nggak bisa bangkit teman-teman ya. Oke, kita langsung ya di sini. Misalnya sebagai rantai Cosmos, jaringan Terra Classic awalnya menggunakan
IBC ini teman-teman ya. Tetapi salurannya ditutup secara permanen ya selama ekosistem runtuh ya di bulan Mei ya, untuk menjaga kerugian yang tidak permanen, kira-kira seperti itu. Biar nggak makin rugi, mereka menutup ini teman-teman. Dan kali ini menariknya dibuka lagi. Nah kalau dibuka otomatis ini sangat-sangat penting. Itu kenapa dibilang ini memang penting kalau seandainya ABC ini IBC, sorry bukan ABC ya, IBC lah ya. IBC ini kalau dibuka teman-teman itu akan terjadi penggabungan protokol ya, dan bisa bekerja seperti sedia kala, kira-kira seperti itu. Tapi kita harus tahu juga ya, walaupun seperti itu jangan senang dulu teman-teman ya, karena bisa dibilang supply loans ini masih jadi momok ya. Tapi ya mau bilang apa lagi teman-teman ya, itu yang terjadi saat ini. Minimal waktu dia hancur dia nggak scam ya. Oke, dan di sini menurut Kim ya, dukungan ini secara luar biasa ya, mempercepat timeline ya dari rantai klasik ini teman-teman untuk mencapai prioritas teknologi dengan Terra 2.0 teman-teman ya, yang secara drastis akan meningkatkan jumlah proyek di rantai tersebut. Tentu saja seperti itu teman-teman, karena akan jadi busy di situ. Seperti yang disorot oleh Venus ya, anggota Terra Rebel yang manajeri proyek tim inti dalam postingan blog, jika IBC ini dibuka kembali, proyek di rantai kosmos dapat memutuskan untuk mengintegrasikan Terra klasik atau Loons ini sebagai opsi pembayaran untuk menarik komunitasnya yang aktif ya. Jadi pernah juga saya bahas, orang ada yang fanatik pakai jaringan Cosmos, ada yang fanatik pakai jaringan Ethereum, ada yang pakai jaringan Tron, banyak, ada yang seneng pakai BSC. Tetapi kali ini akan terjadi apa ya, simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan lah ya antara Cosmos ini dan Loons ya, kira-kira seperti itu. Nah di sini akibatnya ini akan meningkatkan utility Loons ya dan volume transaksi on chain ya, yang akan meningkatkan tingkat pembakaran dan meningkatkan perbendaharaan jaringan, karena 10% dari pajak pembakaran masuk ke kumpulan komunitas, kira-kira seperti itu. Karena sekarang sudah enggak itu ya, sudah enggak 1.2 ya. 1,2% sudah enggak, itu sudah enggak apa namanya untuk fee-nya sudah enggak ya, itu sudah jadi di 0,2 kira-kira gitu. Oke, dan di sini beberapa tanggapan dari komunitas teman-teman ya, banyak sekali postingan di sini. Dan lebih jelasnya ya, Max Callisto ini salah satu CEO dari validator Loons ya, yang populer Loons DAO, dan yang pertama menulis proposal yang permintaan pembukaan kembali IBC ini pada chain ini ya, meluangkan waktu untuk menyoroti kemungkinan utility yang dibawanya, kira-kira seperti itu. Jadi mereka sudah banyak sekali pernyataan resmi di sini teman-teman. Jadi ini jujur, ini memang ini bukan berita fake atau berita yang nggak benar. Ini berita besar teman-teman ya. Ini sangat bagus berita ini teman-teman, karena langsung dari orang dari Cosmos, kira-kira seperti itu ya. Mungkinkah akan kembali ke harga awal ya? Kita nggak bicara harga ratusan dolar ya, kita nggak bicara harga puluhan dolar. Apakah kalau ini dibuka nanti teman-teman? Ini kan rencana Desember teman-teman ya. Rencananya mereka seperti itu ya. Kalau ini terjadi di Desember, apakah 2023 akan mengikuti tren nanti atau sebaliknya ya, kita belum tahu. Tetapi intinya ini perkembangan yang sangat besar teman-teman. Ada bisa dibilang ada perjuangan dari orang-orang Loons ini untuk membalik harga ya. Kalau saya sih ya nggak usah banyak-banyak ya, $1 aja kalau saya sih. Tapi itu banyak loh ya, kalau dia naik $1 tuh banyak teman-teman. Tapi entah kapan itu ya, saya sarankan sih ya, kalau saya pribadi kalian tanya kapan kira-kira bang, saya ya 2 tahun lagi nggak apa-apa deh ya, soalnya nggak banyak saya punya Loons. Oke, dan saat ini ya teman-teman ya, kode tersebut masih dalam pengujian ya. Gadikan telah meminta sinyal suara dari komunitas ya, untuk mengetahui bahwa masyarakat mendukung pengaktifkan kembali KPI ini. Dengan demikian Terra Rebels akan membuat proposal permintaan terbuka untuk pemungutan suara dalam beberapa hari mendatang. Jika proposal lolos, validator dapat menerapkan kode baru secara efektif membuka IBC ini pada chain setelah pengujian selesai, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini teman-teman ya, perlu disebutkan bahwa seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Crypto Basic, rantai hanya dapat mencapai interoperabilitas Cosmos ya
penuh ya setelah menerima peningkatan cost was ya yang akan datang dengan peningkatan V23 ya track klasik, khususnya peningkatan ini dijadwalkan untuk Desember itu kan. Desember kita tunggulah Desember ya, bener bukan ingat ya, bukan berarti kita tunggu Desember terus menunggu dia naik, bukan seperti itu teman-teman ya. Minimal tunggu dia terjadi dulu ya. Kalau kenaikan saya rasa pasti akan ada kenaikan ya, pasti akan ada, nggak mungkin lah harga seperti ini terus ya. Kira-kira seperti itu. Toh kalau saya pribadi tetap targetnya 1-2 tahun ke depan lagi ya, maksimal 2025 untuk launch. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat sore.